pemerintah Finlandia. Iya. Kan? Pemerintah kan banyak. Iya. Berarti kan tadi dari dilematik ini kan berarti kita nih, khususnya kita yang sudah memiliki kesadaran tersebut ya. Berarti kalau misalkan kamu Bung, ganti lagi ya. Kalau misalkan Bung Zikran merasakan dilema tersebut gitu, apa yang akan kamu lakukan? Gak usah jauh-jauh terhadap diri kamu ya dulu gitu. Apa tah kira-kira? Ketika memang dibenturkan dengan masalah ekonomi, pendidikan gitu. Ya semua masalah. Semua masalah. Karena kan tadi tingkatan tertinggi kita harusnya kan di mahasiswa itu mempunyai kesadaran apa kritis. Ya. Nah, kalau misalkan kamu gitu melihat tadi kedilemaan ini gitu, apa sih yang akan kamu lakukan? Pertama langkah awal Langkah awal betul. Ya saya beberapa kali mencoba untuk memulai dari orang-orang terdekat gitu. Oke. Karena masih meyakini karena kalau ada satu bakal jadi 2, 3, 4 perkelipatan. Iya, Walaupun betul. memang itu butuh tenaga yang besar karena bakal lama nanti spare-nya akan harus ada regenerasi, harus mempersiapkan apa gitu. Tapi setidaknya saya sendiri tidak mengkhianati apa yang saya ketahui gitu. Nah, oke. Karena ketika kita tahu terhadap sesuatu tapi kita diam, maka itu adalah sebuah pengkhianatan. Iya, betul. Ya lebih gila lagi itu sebuah kemunafikan. Gimana kemunafikan teh? Ya dia Jadi- tahu tapi nggak mau bergerak itu. Jadi kalau kata Dia senior, membiarkan. kalau kata senior mah banyak orang yang pintar tapi tidak berkonsekuensi kepada kepintarannya. Dia mengetahui tapi ya udah, Ya, gitu. Udah we cukup aja. Ya we. udah buat orang aja. Oke. Berarti apatis lah ya orang-orang kayak gitu ya. Bukan apatis lagi. Malah Ya bagi lebih orang ngeri dari lebih orang ngeri dari apatis apatis. ya. Iya sih benar sih. Berarti tadi langkah awalnya dari orang-orang terdekat ya. Ya. Lalu ketika tadi melihat fenomena degradasi intelektual di sini ya, berarti kan kamu sadar kamu merasakan hal itu gitu. Sadar. Oke, yang penting kan sadar dulu ya, Sadar. dulu berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kesadar ya. Oke. Berarti langkah yang kamu ambil pertama kali itu memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap orang terdekat. Kalau misalkan babal nih, anggap saya orang terdekat kamu ya. Pemikiran mana mah edan teuing, euy teu asup euy di urang. Kan kadang ada aja yang kayak Ya, gitu. ya. Coba atuh nggak sih, nu penting mah orang kuliah we, nu bener lah, tugas, Ya. absen, Banyak. absen. Ya. Nah, apa respon kamu gitu terhadap orang-orang seperti itu gitu? Apakah tetap sabarkah, istiqomah gitu untuk memberikan pemahaman dan penerangan agar cocok? Ya, satu sebenarnya kalau memang kita sudah memberikan pemahaman tapi orang itu nggak mau, ya harusnya kita refleksi diri dulu gitu. Caranya Ya kenapa sih dia nggak mau gitu? Apa karena kita ya sebatas omongan doang tanpa diaktualisasikan makanya dia menolak? Atau memang ada yang belum pantas dari diri kita gitu, makanya dia nggak menerima ajakan. Karena kan orang itu mau menerima ajakan apalagi hari ini tuh anak muda, dia mau menerima sesuatu itu dia ngelihat tokohnya dulu, siapa Ya, nih yang sosok bawa berarti sosoknya. Nah persoalannya sosok-sosok di Indonesia itu mengajarkan hal-hal yang konyol semua kan, makanya diikutin tuh. Aduh, berat ya kalau misalnya Iya. gitu ya. Oke, berarti tadi berarti ada satu hal yang menarik yang saya ambil dari Bung Zikra ya. Berarti kita itu tidak bisa menjudge orang ketika orangnya tidak bisa mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Iya. Kan terkadang orang gitu ya melihat tadi misalkan ada orang yang dikasih tahu ada ini babalaki aja lemah ya. Di beja nu bener kalaka orang seakan-akan orang nu salah jadi minoritas gitu. Tapi tadi alhamdulillahnya kan tercerahkan oleh Bung Zikra bahwa coba kita balikan gitu, refleksikan kepada diri kita bahwa bisa jadi ada penyampaian yang tadi kurang masuk mungkin ya. Tapi itu mungkin yang saya lihat ya di kalangan tadi rekan-rekan anak muda mungkin banyak yang merasa dirinya itu superioritas. Ya, karena kan bisa jadi apa yang dia sampaikan benar. Kan yang penting mah informasi itu kalau dalam komunikasi kan yang penting itu bagaimana informasi yang kita ingin sampaikan itu diterima. Bukan caranya gitu. Jadi misalkan kita punya informasi kopi. Nah, bagaimana kita menyampaikan kopi itu dengan bahasa yang sesuai dengan objek-objek. Objek. Dengan objeknya gitu. Misalkan dia
orang anu ya dengan Bahasa kaumnya ya. kaumnya Bahasa gitu kaumnya. cek Rasul oge. Menarik cek Rasul ge Dan betul. kalau misalkan tadi ya orang teh sebenarnya banyak termotivasi dari senior ya di HMI itu. Gimana Bang dah? Bukan senior. Iya maksudnya kan dari Ada gitu Abang ya. dah, kamu Abang dah, gimana? aku. Iya gimana. Jadi ketika kita mencerdaskan ataupun berupaya untuk menyebarkan keberanian yang kita anggap kebenaran yang kita anggap benar gitu ya. Itu semerta-merta hanya kita itu cinta diri sendiri. Gitu. Misalkan gini. Kita kan ingin perubahan. Salah satu perubahan kalau kata V. Irwandi itu kan yang pertama pendidikan, yang kedua agitasi, yang ketiga baru organisir diri. Berarti kan gak bisa sendiri-sendiri, Iya. harus bersama-sama. Yang kedua memiliki keresahan yang sama gitu. Betul. Yang ketiga dilandasi bagaimana ideologi. Pendidikan itu salah satunya ya ideologisasi gitu ya. Berarti ada ideologi. Nah, itu hal ini itu karena kita mencintai diri kita, mencintai cita-cita kita, sehingga kita berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Sehingga siapa orang, misalkan ketika kita mencoba mencerdaskan orang lain gitu ya, mencerdaskan orang lain. Dan dia teh gak nerak-nerak dengan 100 metode yang kita terapkan gitu. Nah, berarti kalau kita ukurannya adalah orang lain kan kita akan berhenti. Tapi kalau kita ukurannya kepada diri sendiri ya udah terus aja sampai mati gitu. Ya, berupaya ya. Karena Seperti tadi itu. kan bentuk mencintai diri sendiri. Iya, bentuk mencintai dirinya adalah menyebarkan gitu. Sepakat nggak? Sepakat. Wah, ini mah Seniornya sama. Nah, kamu sepakat nggak? sepakat. Sepakat. Udah cocok. Ya, Oke. Nah, itu ya benar menarik. Berarti kan tadi Pak kalau misalkan tadi hanya segelintir orang yang memiliki tadi kesadaran seperti kalian berdua mungkin ya tadi Oh, enggak. Kita bertiga. kita bertiga. bertiga. Amin ya Allah. Berarti kan tadi bagaimana kesadaran itu bersifat kesadaran kolektif ya, bukan hanya kesadaran individualistik. Yang dimana tadi kalau misalkan hanya sekedar kesadaran individualistik, tadi benar nggak akan berbuah apa-apa gitu. Udah we cukup buat dirinya sendiri, bodo amat orang lain mah gitu. Karena kan tadi kalau misalkan nyambung dengan yang dilema, kan mungkin banyak orang yang dilema seperti itu, Brad. Yang dimana tadi dan geus kumaha deui atuh. Urang misalkan tadi nyampaikan ge bisa jadi karena orang tidak punya kesosokan teh ya, sehingga orang tidak didengarkan. Atau tadi stigma itu teh bisa dipatahkan gitu. Kira-kira gimana teh? Bisa nggak sih dipatahkan si dilema itu teh gitu? Tanpa melihat sosok gitu. Iya, tanpa melihat sosok gitu. Sebenarnya tanpa melihat sosok tuh nggak bisa sebenarnya. Kalau Kalau udah dalam kelompok besar, ya bagi saya harus ada sosok pemimpinnya, harus ada satu lah yang jadi panutan lah. Dia alpanya ya. Ya, kalau udah berkelompok terus nggak ada sosoknya, wah nanti banyak kemauan-kemauan yang bercampur di situ kan. Nanti itu yang bikin perpecahan kelompok itu. Karena kan faktor utama terjadinya persatuan karena ada kesamaan nasib kan. Betul. Kesamaan nasib dulu. Nah, ketika nasibnya sama, baru tuh siapa sosoknya. Kalau atas dasar kesamaan nasib aja tapi nggak ada pemimpin di dalamnya, wah itu sulit. Karena pasti setiap individu punya kemauan sendiri-sendiri. Karena punya kemerdekaannya sendiri-sendiri. Makanya harus ada pemimpin atau harus ada sosok yang menjadi batasan-batasan bahwa ya kemauan kamu bagus misal, tapi cobalah untuk ya seminimal mungkin kolaborasikan gitu. Karena bangsa kita kan, wah kemarin kan viral kan, bangsa kita lahir atas dasar dialog bukan senjata atau apa siap gitu. dan siap dan gitu. Nah, itu kan akhirnya ya bagus sebenarnya. Itu mengajarkan bahwa ketika kita sudah bermasyarakat, maka apapun kemauan individu itu harus melebur di dalamnya gitu. Jadi harus ada dialog ya. Kalau kemauannya A, terus ada juga yang satu kemauannya B, ya udah harus ada diskusi sehingga ada kesepakatan di akhir. Tapi kalau nggak ada pemimpin, wah itu sulit untuk untuk mendapatkan kesepakatan dari kemauan A dan kemauan yang si B kan. Makanya butuh tuh satu sosok. cek orang Sunda ge naon hade goreng Kubaso. Bahasa ya. Jadi mendiskusi teh ulah lapar. Oh, Dan ini ada tempe mendoan.
Terima kasih untuk tempe mendoan jalan apa tadi? Udah mensponsori kita. Beli. Oh, beli. Nah, kali ini masih beli, siapa tahu tadi ada yang jualan gitu. Boleh lah kita masukin tadi, kita bantu promo UMKM. Kirim sampel aja ya. Nggak apa, kita sangat membantu lah. Saling Sangat membesarkan. membesarkan. Betul. Ya udah, iya. Berarti gini, Brad. Ruang-ruang diskusi tersebut tuh perlu nggak sih untuk mendongkrak si intelektual? Perlu, tapi hari ini kan direduksi. Ya. Kenapa bisa direduksi? Karena menjadi ancaman. Untuk? Karena kan kita anti status quo. Oke. Hadirnya ruang diskusi sebenarnya untuk apa? Untuk membodohi atau untuk memintarkan gitu kan? Paham. Ya karena kan pemerintah itu takut sama orang-orang pinter kan? Betul. Ya itu. Jadi sengaja gitu ya, direduksi ya. Adanya jam malam di kampus yang harusnya ada suatu dialektika yang terjadi di ruang-ruang kelas setelah perkuliahan formal. Ya. Adanya ruang-ruang dialektika di taman-taman kampus, koridor-koridor kampus, di kantin-kantin, ataupun di sekretariat lembaga ya, ataupun UKM. Harusnya kan itu ada. Namun ada jam malam gitu. Efisiensi bro, bayar listrik mahal bro. Makin lilin ya tuh. Untuk apa kita bayar? Iya. Oh sih man, oh my god. Sebelum efisiensi juga udah digituin soalnya. Iya. Oh udah digituin. Iya, udah digituin. Betul, udah hawar-hawar kayaknya efisiensi. Udah itu ya, hawar-hawar. Udah hawar-hawar, coba itu dibiasakan. Nah, Berarti direduksi ya, berarti Ya. kita menjadi terbatas ruang geraknya untuk membangun si ruang-ruang Ya. diskusi tersebut ya. tapi bagi orang setiap masalah ada solusi. Manusia itu nggak sebodoh itu. Maksudnya kita itu pasti akan menemukan istilahnya mengide lah ya. Ada ide-ide abstrak lain. Kalau nggak bisa di sini, kalau nggak bisa di sini dan sebagainya gitu. Ya, apalagi di kopi truk bisa kan? Oh iya gitu bisa. Itu kopi truk ini boleh lah. Masuk. Donat bakar bisa. Makan bisa buat konsumsi donat rakam. Masuk itu Masuk barang. semua ya. Ayo produk-produk kapital. Nah, jadi sebenarnya ada bahasa ya tentang komersialisasi pendidikan. Ya. Atau tadi kan uniknya kapitalisasi ya. Kapitalisasi pendidikan lebih dalam lagi. Iya. Nah, kan sebenarnya sistem di negara Konoha ini gitu, apa gitu kan? Demokrasi kapital gitu. Demokrasi Demokrasi terpimpin. liberal gitu. Demokrasi terpimpin. Dipimpin sama kapital. Ini rumahnya di ini ya. Iya. Oke. Terus. Ya sehingga tadi maksudnya sengaja biar standar lulusannya untuk menjadi calon pegawai bergelar semata aja ya. Kalau misalkan lihat poster-poster lowongan kerja sekarang itu bukan S1 lagi, tapi S1 di jurusan anu gitu. Gitu. Jadi kuliah satu jurusan aja kayaknya nggak cukup sekarang. Cukup, sepakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, bagi orang, kerja dimanapun ada tekanannya. Ya. Pasti. Tapi kenapa harus ditegaskan dalam syarat lowongan kerja? Berarti ada fenomena lagi Iya. yang disadari oleh para pelaku pengusaha, pelaku usaha. Oh, hari ini banyak anak muda tuh nggak bisa ditekan gitu. Mungkin karena tidak terbiasa ketika di bangku perkuliahan nggak sih? Iya, Ya. bisa jadi seperti itu. Seperti itu ya. Nah, jadi ada bagi orang selain dari tadi ya syarat apa sih namanya kerja, Iya. gelar, ada usia kan gitu, Sama ini jurusan, pengalaman. ngerasain ya. Ngerasain susah dari kerja. Pengalaman 1 tahun, fresh Iya. graduate, pengalaman 1 tahun. Ya, orang dia baru lulus. Nah, orang bicara vulgar aja di sini. Ini ya maksudnya. Kan kita nggak bisa munafik ya. Ada kampus-kampus klaster A, klaster B. Kita sebutlah klaster ya. Ya. Klaster A, klaster B. Kamu kuliah di kampus klaster A, kita sebut di klaster A. Aku di klaster B. Nah, IPK aku 4. Kita atau kalau mustahil 4 ya 3,8. IPK Anda 3,2. itu tuh 3,2. Tapi perusahaan itu lihat, oh ini kuliahnya Di kampus. Ya. di kampus anu. Anu. Ih, bagus ini buat citra Elektabilitas. citra perusahaan saya gitu. Oh ya udah diterimanya yang kampus ini aja. Bahwasanya nanti ada press release.
dia mampu mengenalkan kepada calon-calon investornya. Yang kerja di sini tuh dari kampus-kampus. Lulusan ini jadi ada pengkotak-kotakan juga berarti ya. Nah, nyambung. Kemarin orang baca artikel singkat di Instagram. Orang lupa lagi dari mana. Tapi intinya kayak gini. Di Jerman itu tuh ada salah satu kampus yang sebutlah lama ya, lebih dari kampus-kampus di Indonesia. Disebutnya kampus legenda. Namun di sana itu tidak lagi memperdulikan akreditasi. Mereka itu fokus kepada penelitian, pengembangan, nggak fokus lagi kepada akreditasi, ranking dunia. Gitu. Iya. UI itu kan secara peringkat kalau nggak salah itu 203 di dunia. Nah, kampus Jerman tersebut itu 500 sekian. Tapi memang kampus bagus gitu. Nah, salah satu statement di artikel tersebut tuh bilang, kampus-kampus di luar itu sudah tidak lagi mementingkan akreditasi, ranking dan sebagainya. Mereka hanya fokus aja kepada tupoksinya aja. Sebagai orang-orang yang mengawal gitu, mengawal kecerdasan, ilmu pengetahuan. Benar sih, Brad, menarik tadi yang kampus-kampus luar itu sudah fokus tadi terhadap penelitian ya, pengembangan. Karena tadi disupport Brad oleh pemerintah, maka tadi itu menjadi efek domino kalau saya lihat ya, karena berbicara ini mah suatu yang sistemik gitu. Mungkin di luar mah didukung Brad. Kan saya teh nonton podcastnya Ferry Irwandi sama Bagus Mulyadi ya. Dia tuh ngebahas tentang tadi bagaimana penelitian itu teh di Indonesia khususnya teh masih cukup sulit gitu dilakukan. Banyak persyaratan-persyaratan yang menyulitkan para orang-orang yang akan melakukan penelitian. Nah, berarti kan nyambungnya gini. Sebenarnya kalau misalkan kita mau ngambil efek yang lebih radikal ya, berarti kan sistemnya ini yang harus kita benahi agar tadi bagaimana tadi elemen-elemen aspek-aspek seperti pendidikan, ekonomi dan lain-lain itu teh bisa adanya perbaikan ya. Cuman kan tadi dilemanya kan gimana? Atau udah kita mah apa ya? Nah, kan gitu jadi dilemanya teh gitu. Betul. Ya, karena kan ekosistem ini saling keterkaitannya. Ya, yang disebut sistem itu karena faktor ekonomi berkaitan dengan faktor pendidikan. Faktor pendidikan berkaitan dengan faktor sosial, faktor sosial dengan kebudayaan. Nah, itu kan sistem. Benar. Ekosistem. Nah, sehingga ada orang yang bilang, oh kalau pengen merubah sistem, masuk dulu ke sistemnya. Menurut ente gimana ini? Ya sebenarnya untuk merubah sistem masuk dulu ke sistem itu benar. Memang harus masuk ke sistem dulu. Kalau dari luar mah susah gitu. Karena tapi mungkin. Ya mungkin. Ya. Nah, sebenarnya di Indonesia itu udah ada angin segar sebenarnya dari ya sebelum zaman Prabowo udah ada angin segar karena banyak aktivis-aktivis 98 yang sekarang itu duduk di jabatan kementerian kan. Nah, tapi belajar dari pengalaman. Nah, dia pun ketika masuk ke dalam sistem bukan membenarkan sih, bukan malah bukan ikut untuk ngebenerin sistem gitu, tapi malah ikut untuk merusak. Jadi pro status quo. Iya. Kenapa? Karena mungkin dia ya dulu kehidupan aktivis mah ya seminggu 50.000 juga cukup kan. Ya itu kehidupan aktivis mah kayak gitu, mungkin karena kaget ya apa ya saya coba berhusnuzon aja lah, mungkin karena kaget lah dapat duit kayak gitu, makanya yaudah manut aja. Bahkan sekelas aktivis yang dulu nggak mau diatur, ketika dia masuk ke kementerian ya mau nggak mau juga manut. Kenapa? Karena dia mau mempertahankan kursinya itu. Nah, karena kan tadi konsekuensi kalau kita bergerak dari luar sistem, yang pertama hilang. Ya. Yang kedua mati. Matinya hilang juga gitu. Hilang juga ya. Ya itu, diculik gitu jadi ketakutan berarti ya untuk tadi khususnya orang-orang yang memiliki kesadaran ya. Jadi bagaimana ingin menyadarkan, membuahkan kesadaran kolektif. Tadi ruang-ruangnya pun direduksi ya tadi kalau kata Cow ya. Tapi bagi orang gitu. Lambat laun ya, masyarakat akan sadar lah. Nah, itu maksudnya maka resah betul. dan kondisi hari ini. Ada tuh satu filsuf namanya Polybius. Dia pernah ada namanya diagram Polybius. Dia nyusun tuh diagramnya bentuknya bulat. Awalnya itu awalnya itu monarki, geser tirani, terus geser satu lagi. Setelah satu lagi itu geser ke demokrasi. Setelah demokrasi okhlokrasi. Setelah okhlokrasi itu balik lagi ke tirani. Ke monarki. Nah, itu kayaknya memang relate terhadap jangankan Indonesia, relate terhadap semua sistem manapun. Itu tuh akan berputar secara sendiri, akan kembali pada waktunya gitu. Buktinya kan sekarang
orang-orang yang dari demokrasi hari ini di Indonesia hari ini kan menganut sistem demokrasi ya. Orang-orang hari ini sudah mulai mendesak untuk pada akhirnya kekuatan itu atau kebijakan itu dipegang oleh massa terbanyak. Akhirnya kan dia mulai geser tuh ke okhlokrasi kan. Nah, setelah okhlokrasi pasti bakal geser lagi ke monarki. Jadi nepotisme. Nggak. Iya betul. Ya, Indonesia hari ini emang kayak gitu dan saya percaya akan ada masanya Indonesia itu akan kembali ke sistem monarki karena ada kerinduan di sana. Iya. Indonesia itu lahir dari Monarki. sistem monarki dulu baru dipaksakan kan Iya. untuk menjadi demokrasi. Iya. Nah, setelah demokrasi kan buktinya ya hancur juga. Enggak hancur, agak kurang. Enggak. Buktinya kan hari ini Indonesia ketika menganut demokrasi, rakyat juga mulai mendorong untuk pada akhirnya mencoba untuk sistem okhlokrasi yang pada akhirnya mendekati lagi untuk kembali ke monarki kan. Iya. Karena ada kerinduan di situ. Nah, Iya. betul. Nah, sebenarnya ada hal yang mungkin kata Plato ya. Dia tuh bilang demokrasi ini bisa kok, bisa dilakukan. Tapi ya Gugur. secara ekonominya Ya, harus kuat, secara pendidikannya harus kuat Ya. dan secara militer harus kuat. Nah, namun kita berkaca. Indonesia hari ini sistemnya demokrasi. Tapi apakah ekonominya kuat? Buktinya diserang sama Trump, panik. Tarif Trump deh. Sebenarnya bukan diserang sih, kena Digoncang. cipretan aja gitu, Digoyang dikit. digoyang dikit gitu. Sentil dikit lah. Gitu. Yang kedua, apakah secara militer? Enggak. Gitu. Emang tentaranya secara jumlah banyak. Ya. Tapi kan sekarang sudah bukan main jumlah lagi, gitu. Yang ketiga secara pendidikan. Kita tahu sendirilah, ya udah itu mah. Faktor kedua, faktor penunjang. Pendidikan hari ini kan jadi faktor penunjang kan? Oh iya. Bukan. Faktor pendukung. Oh, faktor pendukung. Iya. Ya. Wih wih wih. Sebenarnya bisa aja pendidikan ini dijadikan faktor pendukung kalau pendidikannya udah bagus. Ya. Ya kan? Hmm. Ya bagus lah, makan siang gratis yang utama. Mencegah stunting. Ya. bro. Nah, itu menarik juga tuh bahas stunting. Dengan tagline Indonesia Emas 2045 ya. dengan kemunduran atau adanya degradasi intelektual bagi saya 2045 itu bukan emas tapi cemas. Lemas. Lemas dan Gemas. gemas kan? Kenapa? Karena di Indonesia per tahun 2022 angka stunting di Indonesia itu menyentuh angka 31 juta, yang artinya 31 juta anak ini kan yang akan mewarisi 2045 itu kan. Ya kita jangan salah paham bahwa stunting ini hanya pertumbuhannya yang lambat, tapi cara berpikirnya juga lambat. Kalau anak itu tolak ukur stunting itu bukan hanya pertumbuhan badannya yang agak lambat, tapi stunting cara berpikirnya itu agak kurang, itu juga udah masuk stunting tuh. Ya. Nah, persoalannya tadi di awal kita bahas kan, anak muda hari ini sulit untuk memfilter atau sulit untuk mengkontekskan sesuatu. Ya. Artinya kan ada yang bermasalah tuh dalam pikirannya kan, bisa jadi stunting. Sebenarnya sederhananya ketika dia nanya 5 tambah 5 10 itu dari berapa, langsung nanya ke AI ya, artificial intelligence, ChatGPT dan sebagainya. 5 tambah 5 10 itu dari 5 tambah 5. Padahal kan ada cara-cara lain ya. Ya. Bisa jadi 20 kurang 10 gitu. Dan sebagainya. Nah, itu faktor-faktor pemahaman yang sulit ya. Ya. Kalau misalkan guru gembul pernah bilang, Cina, ya orang nggak tahu lah argumentasi dia seperti apa. Ada namanya Elizabeth Pizzani, seorang PBB ya, menulis suatu disebutnya apa? Paper. Judulnya itu anak-anak Indonesia tidak tahu sebetapa bodohnya mereka. Ngeri tuh. Ya? Oh itu Aziz ya itu. Wah kena Ngeri sih. parah. Kalau argumentasi guru gembul itu bilang salah satunya ketika dia presentasi masih baca. Ya. Ya maksudnya oke lah ketika 50-50 gitu. Dia kadang-kadang presentasi, kadang-kadang melihat sambil membaca. Namun enggak sih kayaknya. Ya, di Indonesia kan ya walaupun memang level kita di sini masih dalam level mengutip kutipan kan, belum bisa menciptakan kutipan, tapi kita mengutip kutipan. Tapi Cari aman. Setidaknya kita belum bisa menciptakan apa kayak satu
pemikiran, tapi Ya. setidaknya ketika kita mengutip kutipan kita bisa mengkontekskan itu. Nah hari ini udahlah dia mengkutip kutipan, dia nggak bisa mengkontekskan itu, jadi dia dibaca, memang dibaca sama dia tapi kosong isinya. Ya, ya. Dia nggak mampu untuk menerima apa sih maksudnya dari apa yang dia baca. Makanya ada tugas presentasi di kuliah, dia presentasinya pun hanya baca full, lihat apa namanya PPT. PPT. Setelah ditanya lagi dia udah lupa tuh sama apa yang dipresentasikan sama Buka dia. slide lagi. Iya, buka slide lagi. Bentar. Bentar. Bahkan ada tuh udah di briefing duluan kan, kamu nanya ini ya. Langsung di Iya. di slide PPT terakhir yang nanya, yang menyusahkan Menyusahkan. temannya. Niscaya akan Allah sisahkan. Nggak gitu. Kayak gitu ya kan. Ah, karena dia tidak mampu mengkontekskan, maka dia menyalahgunakan dalil itu. Ya, ya. Aduh. Baik tadi ya, fenomena saat ini degradasi intelektual itu sudah cukup terang terlihat berarti ya. Iya. Sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi berarti ya. Gitu ya. Berarti kalau misalkan kamu ditawarkan bisa untuk mengubah tadi bagaimana asal terdegradasi menjadi tadi terpromosi Anda kayak Liga Indonesia degradasi terpromosi. Misalnya kamu ditawarkan ya, sok oleh tadi yang ya anggaplah kamu mempunyai kekuasaan ya untuk tadi melakukan suatu perubahan. Apa yang akan kamu lakukan agar si degradasi intelektual itu tidak lagi terjadi gitu? Ketika dikasih kursi gitu. Enggak, bukan hanya sekedar dikasih kursi ya. Cuma ini mah anggap saja kamu diberikan kekuasaan gitu. Buat Merubah itu gitu. Apa yang akan kamu lakukan? yang akan dilakukan, perbaikin dulu sistem pendidikannya. Iya. Oke. Biar ya dari tadi yang kita bahas untuk sebelumnya pendidikan tujuannya untuk melahirkan sekrup-sekrup kapital, yang setidaknya itu dulu gitu yang dirubah. Ya dia sadar bahwa pilihan hidup bukan jadi sekrup kapital aja gitu. Tapi ada beberapa pilihan. Nah, persoalannya Wapres sekarang dia pernah bilang tuh, Wapres sekarang ya, Wapres kita, dia pernah bilang apa sih yang apa sih motivasi buat pemuda di Indonesia sukses? Ada yang nanya tuh. Dia jawabkan dengan berbisnis katanya. Oke. Nah, jawaban dia dengan berbisnis, ya itu benar memang, tapi caranya tidak diajarkan di sekolah. Cara untuk berbisnis itu tidak diajarkan di sekolah. Ya, betul. Meskipun ada Ya. mata kuliah kewirausahaan. Ya. Ya. Oke, berarti tadi dari sistem pendidikannya dulu ya. Ya. Berarti kamu rombak total dari awal, contoh misalnya dari SD sudah kamu rombak gitu, atau tadi kamu dengan langkah kecil lu di bangku perkuliahan langsung kamu rombaknya gitu, atau tadi langsung dari yang akarnya gitu. Bisa aja dengan sependek pengetahuan saya, ya saya akan lakukan itu. Tapi sebenarnya Moy, bagi orang setiap orang tuh punya kekuasaan. Ya. Yang masalahnya kekuasaannya besar atau kecil, besar atau atau kecil, kecil. gitu. Bisa jadi dia kekuasaannya hanya untuk 5 orang, bisa jadi cuman 10 dan sebagainya. Gitu sih bagi orang mah. Iya ya. Cuman kan tadi kalau misalkan hanya mempunyai kekuasaan kecil mah Iya. hanya bisa merubah skup-skup kecil. Makanya Makanya. kata senior Emi. Ya, Masuk kembali lagi kata senior. Makanya karena memang saya belum punya kemampuan untuk menghegemoni massa, saya masuk HMI itu karena udah punya massa kan. Tapi yang menarik, Moy dalam HMI itu bilang kayak gini. Manifestasi keimanan tertinggi itu adalah berpolitik. Sepakat, Eng. Benar. Nah, argumentasinya silahkan dijelaskan. Gimana argumentasinya? Karena tadi kan saya tidak mendengarkan apa kata senior ya. Maksudnya dalam artian tidak mendengarkan karena saya tidak tahu gitu Ya. konteksnya gimana. Coba argumentasikan bagaimana tuh. Apa sih namanya, manifestasi keimanan tertinggi adalah berpolitik, ya itu memang benar, tapi balik dulu, politik itu kan adalah usaha untuk mencapai Ya. tujuan kan. Nah, politiknya didasari untuk apa dulu? Nah, Oke. jangan dia udah berpolitik, dia mengklaim bahwa dia itu berimannya Beriman. paling tinggi. Misal lah, misal presiden siapa gitu, dia banyak mengeluarkan kebijakan yang salah dengan dalih politik kan. Dia tidak bisa mengklaim bahwa keimanan paling tinggi karena dia sudah berpolitik. Tapi balik dulu, politiknya didasari atas apa dulu kan Ya. gitu.
Ya balik lagi kan tadi pembahasan tentang masyarakat, individu dan masyarakat kan. Itu ada di HMI yang namanya nilai-nilai dasar perjuangan yang ditulis ada. sama Cak Nur. Di bab 5 itu dia bahas tentang Wah, ini individu. udah kayak Adi Hidayat, ada bab Ini- 5, halaman sebelah sebelah kiri. Enggak kayak Adi deh. Gila, Di bab gila. 5 itu Cak Nur membahas tentang individu dan masyarakat kan. Nah, dia bahas tentang individunya dulu. Ketika individu sudah melebur dengan masyarakat, maka ada batasan-batasan. Dikesampingkan dulu kemerdekaan individunya. Ketika dia bermasyarakat, maka kemerdekaan individu itu ada batasnya. Oke. Nah, balik lagi kan, merdeka itu diambil dari kata mahardika atau bebas yang berkesadaran. Itu dulu tuh yang harus dipahami, bahwa kita ini bebas atas dasar kesadaran kita bahwa ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang akan menjadi pijakan politik nanti gitu, bahwa ada batasan di dalam politik. Jangan buat politik itu sebagai apa namanya kendaraan dia lah untuk ya dalil dia berdalih bahwa politik itu begini gitu. Jadi apapun yang dilakukannya atas dasar politik, tapi harus juga atas dasar bebas yang berkesadaran itu Ya, gitu. Menarik benar ya abang-abangan ya. Bukan abang-abangan, Cak Nur, bro. Ya kalau dia yang hidup zaman sekarang kan kayaknya nggak bakal buat itu. Soalnya kan nggak boleh kuliah 8 tahun. Nggak boleh ya. Di DO nanti dia. 7 maksimal. Dia juga nggak bisa nyaranin Prabowo lagi Soeharto untuk turun kan. Memang kamu menurunkan? Enggak. Enggak ya, enggak. Mau mengikuti jejak Cak Nur.